فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tersisa satu yang belum kita baca dari beberapa alamat kubra dari tegaknya hari kiamat. Yang kelima yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah mana Sakif? Arah barat. Taib. Tulu'us syamsi min maghribiha thabitun bil kitabi was sunnah, terbitnya matahari dari arah barat, yaitu arah tempat tenggelamnya, ini sabit berdasarkan dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairah. Jadi maksud pada hari datangnya sebagian ayat Rabbmu yang tidak bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya. Kalau saat itu baru iman, maka tidak akan bermanfaat jika sebelumnya belum beriman atau belum melakukan kebaikan dalam keimanannya. Wal murad bidzalika tulu'us syamsi min maghribiha, dan yang maksud dengan ayat rabbik di sini adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus saa'ah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya, dari arah barat. Fa idza tala'at wara'ah an-nas amanu ajma'un. Apabila matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya tersebut dan manusia melihatnya, maka semuanya beriman. Semuanya beriman karena ini alamat yang sangat nampak. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sebagai penafsir dari ayat di surat Al-An'am tadi, bahwasanya dimaksud dengan yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha, al-ayah itu adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, di mana seseorang ketika bertobat ketika itu tidak akan bermanfaat. Nah, karena pintu taubat tertutup ketika matahari telah terbit dari barat. Dan terbitnya matahari dari arah barat datang di hadis yang lain, akhwan, itu adalah awalu ayah, sehingga ada iskal. Nah, karena hadis yang lain mengatakan awal ayah adalah dabbah, tapi digabungkan oleh para ulama, maksudnya awalul ayah as-samawiyah, tanda pertama kali yang keluar dari langit yang berkaitan dengan makhluk-makhluk langit, itu adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Adapun tanda tegaknya kiamat al-ardiyah yang menunjukkan dekatnya kiamat dari tanda-tanda yang di muka bumi adalah apa? Adalah ad-dabbah, keluarnya dabbah. Dan ayat yang dimaksud pada dua ini adalah ayat yang menyelisihi kebiasaan, sehingga jangan sampai iskal. Bukankah sebelum itu telah keluar Dajjal, turun Nabi Isa? Kenapa dabbah dan terbitnya matahari dari arah barat ini ayat ghairu ma'lufah, yaitu ayat tanda-tanda yang apa?
yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya. Karena biasanya matahari terbit dari timur, ini terbit dari barat. Demikian pula binatang biasanya tidak bisa berkata. Nah, tapi ini keluar binatang berbicara dan memberi tanda, ini mukmin, ini kafir. Ini beberapa tanda dari tanda-tanda hari kiamat, dan dikarang di sana kitab-kitab yang luas ikhwan yang menyebutkan tentang tanda-tanda tersebut. Kewajiban seorang muslim adalah mempersiapkan diri dengan amalan saleh dan dengan keimanan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa 'adzabul qabri wa na'imuhu haqqun wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salah. Sekarang berkaitan dengan alam kubur, baik itu tentang fitnah kubur atau tentang azab dan nikmat kubur. Kata Imam Ibnu Qudamah, azab kubur dan nikmat-nikmat kubur itu hak, wajib kita imani. Dan Nabi SAW telah meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan memerintahkan umat untuk membacanya dalam setiap salat. Bacaannya bagaimana, Cahya? Baik, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dengan redaksi yang pada sebagian riwayat berbeda-beda, tapi intinya sama, minta perlindungan dari 4 perkara tadi. Di antaranya dari azab kubur. Qala wa fitnatul qabri haqqun, dan fitnah kubur itu perkara yang hak. Wa soal mungkar wa nakir haqqun, demikian pula pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar maupun nakir itu adalah perkara yang hak, wajib kita imani. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, dan kebangkitan setelah kematian itu perkara yang hak. Wa dzalika hina yanfakhu Israfil alaihi salam fi sur, dan hari kebangkitan tersebut yaitu ketika malaikat Israfil meniup sur, meniup sangkakala. Yang datang nanti penjelasannya ketika Nabi ditanya masur, apa itu sur, yaitu qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk yang ditiup tapi tidak terkira bagaimana besarnya. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka bergerak cepat untuk menghadap Rabb mereka, menuju Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan cepat. Ini yaumul ba'ats wan nusyur, hari kebangkitan. Baik. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi fitnatul qabri. Al-fitnatu lughatan al-ikhtibar. Fitnah secara bahasa itu adalah apa? Ujian. Apa Mujahid? Fitnah secara bahasa maknanya ujian, ikhtibar, imtihan. Wa fitnatul qabri so'alul mayyiti an rabbihi wa dinihi wa nabiyih. Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur yaitu ujian di alam kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada si mayit tentang Rabbnya, siapa Rabbmu, dan tentang apa agamamu, dan tentang siapa nabimu. Maka diungkapkan di sini so'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Pertanyaan yang diajukan kepada si mayit tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Wa hiya thabitatun bil kitabi wa sunnah, dan perkara tersebut sabit berdasarkan dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Adapun dalil dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunianya
dan di kehidupan akhiratnya. Dari mana kita berdalil dengan ayat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seorang muslim apabila ditanya di kuburnya, ini pertanyaan di kubur namanya apa tadi Tikri? Fitnatul qabr, fitnah kubur. Ketika muslim ditanya di kuburnya dan mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka itulah makna perkataan Allah Subhanahu wa taala yutsabbitullah, Allah kokohkan. Maksudnya apa? Diberi pengokohan ketika menjawab pertanyaan malaikat. Orang-orang yang beriman diberi kekokohan dengan al-qaulus sabit, dengan jawaban yang kokoh di kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Hadis akhrajahu al-Bukhari wal lafdzu lahu wa Muslim 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Baik. Dan juga telah dinukilkan ijma' tentang hal ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki wal ijma' fa innahu qad naqalahu ghairu wahidin minhum Abul Hasan Al-Asy'ari, yang menukilkan ijma' tentang adanya fitnah kubur yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian yang kedua Al-Ismaili, yang ketiga Ibnu Abdul Bar, dan yang keempat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ma angkarahu illa ahlul bid'ah wa la ibrata bi khilafihim, dan tidak mengingkari tentang adanya fitnah kubur kecuali ahlul bid'ah, dan tidak dianggap penyelisihan mereka. Berarti itu perkara yang hak. Qala wasailu malakan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Qala ya'tihi malakani fayuq'idani. Dan yang bertanya kepada si mayit ini adalah dua malaikat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya hamba apabila dia telah diletakkan di kuburnya dan teman-temannya telah berpaling pulang meninggalkan pekuburan, berarti tinggal sendirian, maka sungguh dia akan mendengar derapan langkah sendal-sendal orang-orang yang meninggalkannya. Dan ini juga ujian bagi si mayit agar betul-betul terasa bahwasanya orang-orang pergi meninggalkannya. Dan ini kondisi yang khusus di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si mayit kemampuan untuk mendengar apa yang terjadi di alam dunia. Jadi bukan berarti setiap kita ziarah ke kuburan ikhwan si mayit tahu tetap langkah kita, tidak. Tapi ini halun khas, kondisi yang khusus, yaitu ketika awal pertama kali si mayit diletakkan di kuburnya, kemudian setelah selesai prosesi penguburan dan manusia meninggalkan kubur tersebut, maka diperdengarkan kepada si mayit suara hentakan langkah-langkah mereka. Ujian sehingga dia betul-betul merasa sendirian, dan juga bukti untuknya tentang benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Mengikuti mayit keluarganya, hartanya dan amalannya. Dua perkara akan kembali pulang, tidak akan menyertainya terus, yaitu keluarga dan
hartanya akan pergi, keluarga akan meninggalkannya, walaupun dia sangat sayang kepadanya, tetap akan meninggalkan sendirian di kuburnya. Adapun yang tetap bersamanya hanyalah amalan. Qala ya'tihi malakan, datang kepadanya dua malaikat, kemudian keduanya mendudukkan si mayit, didudukkan. Dan alam kubur kondisinya berbeda dengan alam dunia. Jangan sampai seorang kemudian dengan akalnya mengatakan bagaimana, padahal dia sudah dikubur di tanah kemudian didudukkan di sana. Terus bagaimana dengan orang yang tidak dikubur, seperti yang dibakar atau yang tenggelam, apakah dia juga mengalami hal ini? Maka kita katakan na'am, karena yang dimaksud di sini adalah alam kubur. Baik, alam kubur. Baik seorang dikubur ataupun tidak dikubur, maka dia akan ditanya tetap di alam kuburnya. Karena setelah kematian dia akan memasuki alam kubur yang disebut dengan al-barzakh. Wasmuhuma munkar wa nakir, dan nama keduanya adalah munkar dan nakir. Kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an wa qala hasanun gharib wa qala al-Albani wa sanaduhu hasan wa huwa ala syarti Muslim. Yang menetapkan nama dari kedua malaikat tersebut adalah munkar wa nakir. Dan hadis kesimpulannya hasan, sebagaimana bisa dilihat dalam catatan kaki. Qala akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah wal Ajuri. Min tariq Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah marfu'an mutawwala wa hadha isnadun hasan. وقال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة وإسناده جيد ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم. وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر. Ya, pada Ibnu Ishaq ada pembicaraan tapi tidak bermudarat. Wa barada tasmiyatuhuma بمنكر ونكير في حديث البراء الطويل عند الطبري في تهذيب الأثار والبيهقي في الشعب إلى أن هذه الزيادة عندهما منكرة لأنها من طريق عيسى بن المسيب وهو ضعيف خالف من هو أولى منه فلم يزيدوها في حديث البراء. Ini hanya sekedar faedah tambahan tentang penyebutan mungkar dan nakir, juga disebutkan dalam hadits Bara yang masyhur mengisahkan tentang azab kubur. Cuma ada tambahan penamaan mungkar dan nakir ini tambahan yang dhaif. Bahkan mungkar karena menyelisihi yang lebih utama. Seorang yang dhaif menyelisihi perawi yang lebih utama sehingga riwayat dinamakan mungkar. Mukhalafatul dhaif lithiqat. Hadisnya dihukumi mungkar. Namun antum jangan sampai salah paham, bukan maksudnya penetapan mungkar dan nakir pada asalnya mungkar, tidak. Kenapa? Karena telah sabit dalam hadis siapa? Sabit dalam hadis siapa Abdurrahman? Hadis? Pada hadis Bara tambahan mungkar dan nakir riwayatnya mungkar. Tapi sabit penetapan mungkar dan nakir pada hadis siapa? Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi. Riwayatnya hasan. Jadi kesimpulannya, kawan, bahwasanya penetapan nama mungkar dan nakir apa? Sah, sabit. Berdasarkan gabungan dari beberapa hadis-hadis yang ada dibahas oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Qala wa su'alu 'amun lil mukallafin minal mu'minina wal kafirin. Pembahasan berikutnya tentang fitnah kubur, kepada siapa diarahkan pertanyaan. Yang mengalami fitnah kubur itu siapa? Pertanyaan ini umum, menyeluruh, mencakup mukallaf.
Ya, menyeluruh yang ditanya adalah mukallaf. Mukallafin dari kalangan orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Taib. Qala wal fasikin kadzalik, perhatikan catatan kaki. Wal fasikin kadzalik, demikianlah orang-orang fasik. Qala wa hadhihi al mas'alah wa hiya anna su'al fil qabr 'amun lil mu'minin lil mu'min wal fasik wal kafir huwa qaulul jumhur. Menunjukkan adanya apa kalau diungkapkan seperti ini, Bapak? Adanya khilaf, menunjukkan ada khilaf ketika dikatakan pernyataan bahwasanya pertanyaan di alam kubur ini mencakup mukmin, fasik maupun kafir adalah pendapat jumhur. Berarti ada khilaf, ada yang menyelisih jumhur. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam wa tilmidhihi Ibnu Al-Qayyim rahimahumallahu taala khilafan li Ibnu Abdul Bar. Dan ini merupakan pilihan dari Syekhul Islam dan murid beliau Ibnul Qayyim, bahwasanya soal atau pertanyaan ini mencakup mukmin maupun kafir. Yang menyelesaikannya siapa? Ibnu Abdul Bar, imam, sehingga penyelesaiannya dianggap akhwan, sehingga tidak dikatakan ijma'. Ibnu Abdul Bar menyelisih hal ini. Qal haitsu qala la yus'alu illa mu'min aw munafiq kana mansuban li dinil islami bi dhahiri syahadati bi khilafil kafir. Nah, kata Ibnu Abdul Bar, tidak akan ditanya di alam kubur kecuali orang yang beriman dan orang munafik yang dulu dinisbahkan kepada agama Islam berdasarkan persaksian yang nampak secara luar darinya, karena dia ikutnya bersama orang Islam, maka ditanya juga kalau di hari barzah, ketika di alam kuburnya. Berbeda dengan orang kafir. Karena alasan Ibnu Abdul Bar, orang kafir yang jahid, yang menolak, mengkufuri Allah, yang menolak adanya Allah, mengkufuri Allah, itu menurut Ibnu Abdul Bar tidak akan ditanya tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Baik. Tapi ini pendapat yang lemah. Perhatikan bantahannya, wal kitabu wa sunnatu yadullani ala khilafi hadzal qaul. Dan Alkitab dan sunnah menunjukkan hal yang menyelisih pendapat ini. Qala Allah Ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Allah akan kokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Menunjukkan apa? Manusia terbagi dua ketika ditanya. Ada yang diberi sabat, kekokohan, ada yang tersesat, yang tidak bisa menjawab. Dan yang dikokohkan orang yang beriman, menunjukkan yang kafir ditanya juga, tapi mereka apa? Tidak mampu menjawab dengan benar. Ini pendalilan dari ayat apa? Kenapa? Karena ayat mengkhususkan pengokohan itu hanya bagi orang yang beriman, bukan pengkhususan pertanyaan. Menunjukkan semuanya ditanya, tapi yang dikokohkan adalah orang yang beriman. Wa fil Bukhari wa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulu la adri bil waw wa rajjahu aidan Ibnu Hajar. Nah, dan dalam riwayat Bukhari wa ammal kafiru wal munafiq, adapun orang kafir dan orang munafik dengan apa? Dengan wawu di sini. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka dia mengatakan ketika ditanya la adri, diriwayatkan dengan wawu, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Jadi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya orang kafir juga ditanya. Qala min hadhil ummati wa ghairihim 'alal qaulis sahih. Dan pertanyaan ini
juga apa diajukan kepada umat ini. Umat ini umat siapa maksudnya Abdullah? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari umat-umat para nabi sebelum beliau. Menurut pendapat yang sahih. Ini juga isyarat adanya khilaf. Isyarat adanya khilaf. Qala wa hadzal qaul huwa ikhtiyarul 'allamah Ibnu al-Qayyim wa 'Abdul Haq al-Ishbili wa ghairihim wa jazama bihi al-Qurtubi. Pendapat ini merupakan pendapat pilihan Imam Ibnu al-Qayyim dan Abdul Haq al-Ishbili dan yang lainnya serta menegaskan secara pasti Imam al-Qurtubi bahwasanya umat-umat terdahulu juga apa? Juga akan ditanya di alam kuburnya. Qala fi ghairil mukallafin khilaf wa dhahiru kalam Ibn al-Qayyim fi kitabir Ruh tarjihus soal. Dan berkaitan dengan selain mukallaf. Untuk yang selain mukallaf ini terjadi khilaf. Yang selain mukallaf berarti siapa contohnya? Hendak ya Jabir. Yang tidak mukallaf berarti siapa? Anak-anak yang mati dalam kondisi belum baligh, ini belum mukallaf. Nah, demikian pula orang gila, orang idiot. Ini ghairul mukallaf. Nah, apakah mereka ditanya terjadi khilaf? Dan zahir dari perkataan Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Ruh, beliau merajihkan bahwasannya juga ditanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala amma man laisa mukallafan kas-saghiri wal majnun fahal yumtahanu fi qabrih wa yas'aluhu munkar wa nakir ala qaulaini lil ulama. Ini kata Syekhul Islam. Adapun orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil yang belum baligh dan orang gila, apakah dia diuji di kuburnya dan diberi pertanyaan oleh munkar dan nakir? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ahaduhuma annahu yumtahan wa huwa qaulu aktsar ahli sunnah. Yang pertama diuji dan ini pendapat mayoritas ahli sunnah. Dzakarahu Abu Hasan Ibnu Idrus anhum wa dzakarahu Abu Hakim an-Nahrawani wa ghairuhuma. Wa tsani annahu la yumtahanu fi qabrihi kama dzakarahu al-Qadhi Abu Ya'la wa Ibnu Aqil wa ghairuhuma. Pendapat yang kedua, yang tidak mukallaf tidak diuji di kuburnya. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil serta yang lainnya. Qalu li anna al-mihnata innama takunu liman yukallafu fid dunya. Alasan mereka apa? Karena ujian itu hanyalah ada bagi orang yang dulu di dunia diberi pembebanan terkena dosa atau dapat pahala, ada perintah dan larangan. Wa man qala bil awal yastadilu bima fil Muwatta' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu shalla ala saghirin lam ya'mal khati'atan qad faqala Allahumma qihi 'adzabal qabri wa fitnatal qabri. Dalil pendapat pertama yang mengatakan anak kecil pun akan ditanya dan yang tidak mukallaf pun akan ditanya, hadis dalam Muwatta dari Abi Hurairah. Taib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu shalla ala saghir, bahwasanya Abi Hurairah menyolati anak kecil yang belum melakukan keburukan sedikit pun karena tidak mukallaf. Beliau berdoa, ya Allah lindungilah dia dari azab kubur dan fitnah kubur. Wa hadha yadullu ala annahu yuftan. Ini menunjukkan bahwasanya anak kecil akan diuji. Wa aidan fa hadha mabniyun ala anna atfal al-kuffar alladziina lam yukallafu fid dunya yukallafuna fil akhirah kama waradat bidzalika ahaditsu mutaaddidah.
Juga pembahasan ini dibangun di atas pembahasan bahwasanya anak-anak kecil orang kafir. Orang kafir punya anak kecil kemudian mati. Bagaimana hukum anak-anak kecil ini? Adapun di dunia diikutkan dengan siapa? Dengan orang tuanya. Tapi perkara akhirat mereka akan diuji. Maka atfalul kufar, anaknya orang-orang kafir, mereka di dunia tidak mukallaf, tapi di akhirat mereka diberi pembebanan. Buktinya apa? Mereka diuji. Mereka diuji untuk ditentukan tempatnya di mana. Sebagaimana datang tentang hal tersebut dalil-dalil yang banyak. Diuji, ditanya atau diberi ujian oleh Allah. Jika lulus maka dia sebagai penduduk surga, tapi jika tidak maka berarti dia sebagai penduduk neraka. Wa huwal qaul alladhi hakahu Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala an ahli sunnati wal jamaah. Dan akhirnya di sini Syekhul Islam menguatkan pendapat tersebut. Qultu al-hadits alladhi dzakarahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fil Muwatta' lakinnahu mauquf ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa shawab. Qala Ad-Darqutni. Baik, hadis yang disebutkan ini adalah dari Abi Hurairah tadi. Hadisnya mauquf. Jadi Abu Hurairah yang berdoa demikian. Baik, dan itu yang benar, hadisnya mauquf sebagaimana ditegaskan oleh Imam Darqutni rahimahullahu taala. Tapi ini sebagai penguat. Nah, karena Abu Hurairah berdoa demikian tentunya punya dasar. Qala wa istathna min dzalika syahid. Kemudian siapa yang dikecualikan, yang tidak ditanya di alam kuburnya? Setelah kita tahu pada umumnya semuanya ditanya. Mukallaf wa ghairu mukallaf. Taib, bahkan anak-anak kecil yang mati saat bayi juga akan ditanya. Dikecualikan darinya asy-syahid, orang yang mati syahid. Li haditsin rawahu an-Nasa'i wa man mata murabitan fi sabilillah, li haditsin rawahu Muslim. Kemudian yang kedua, orang yang mati dalam keadaan dia ribat di jalan Allah, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Ini berapa golongan berarti Uwais yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin yang dikecualikan? Berapa? Yang pertama yang tidak ditanya di alam kuburnya siapa? Orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang berjaga ribat di jalan Allah. Taib. Adapun tentang syahid, hadisnya hasan, akhrajahu Nasa'i min tariqi Ibrahim ibn al-Hasan qala haddatsana Hajjaj an Laits bin Sa'ad an Muawiyah ibn Salih anna Safwan ibn Amr haddatsahu an Rashid ibn Sa'ad an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Nabi ditanya oleh apa? Seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Namanya apa ini? Hadis seperti ini namanya hadis apa, Syukran? Sahabinya tidak diketahui namanya. Namanya hadis apa? Sahabinya? Abu Hudzaifah mubham. Namanya apa? Nah, hadis yang mubham, sahabinya tidak diketahui siapa namanya. Tapi tidak masalah karena semua sahabat itu udul, adil. Nah, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum mukminin diuji di kubur mereka kecuali orang yang mati syahid? Qala kafa bibaraqatil nam. Biasanya masyhurnya kafa bibaraqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Dapat
Naam. Kafa bi barakati suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup dengan berkelebatnya pedang-pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian, karena seorang yang berjihad akhwan ini apa berat ujiannya. Nah, berkelebat perang, berkelebat pedang di atas kepala mereka. Kalau sekarang berdesing peluru-peluru, nah di atas kepala mereka, ini ujian. Ini cukup sebagai ujian, nah sehingga tidak diuji lagi di alam kuburnya. Taib dapat dicetakan itu kafa bi bariqatis suyuf. Betul dicek apakah bisa dua dapat. Wa hadha isnadun hasan min ajli Muawiyah ibn Salih fa innahu hasanul hadits. Fa qala al-'allamah al-Albani rahimahullah fi ahkamil janaiz wa sanaduhu sahih. Baik, ini tentang orang yang mati syahid. Adapun tentang murabit fi sabilillah, rawahu Muslim an Salman radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin wa laila khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Syahidnya di akhir wa aminal fattan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa laila khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Seorang ribat sehari dan semalam, ribat itu berjaga-jaga di perbatasan kaum mukminin, itu lebih bagus daripada puasa sebulan dan salat malam sebulan. Jika mati jara alaihi amaluh alladzi kana ya'maluh. Jika dia mati ketika ribat, maka amalannya yang dulu biasa dilakukan tetap mengalir. Wa ujri alaihi rizqu, dan dialirkan kepadanya rizkinya. Wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari fattan, yaitu malaikat penguji yang akan menanyainya di alam kubur. Ini jelas dua golongan akhwan yang dikecualikan, yang mereka tidak mendapatkan ujian di alam kuburnya. Juga jelas golongan yang ketiga yang tidak akan diuji siapa? Para anbiya. Para nabi tentunya mereka tidak akan diuji, sebab ujian itu terkait para nabi akhwan. Terkait para nabi, ya kan? Wa bi tuftanun wa anni tus'alun. Tentangku kalian akan diuji dan akan ditanya tentang keimanan kita terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang keempat adalah as-siddiqun. Ini menurut sebagian pendapat ulama dengan dengan pendalilan kalau para syuhada yang tingkatannya di bawah siddiqin mereka hendak diuji, apalagi para siddiqun yang tingkatannya di atas syuhada, mereka juga tidak akan diuji. Dan ini tarjih dari Syekhuna Al-Alamah Al-Hajuri hafizahullah ta'ala dalam Al-Hujjaj Al-Qati'ah. Berarti ada berapa pengecualian? Ada 4. Yang pertama al-anbiya, yang kedua as-siddiqun, yang ketiga syuhada, dan yang keempat al-murabitun fi sabilillah. Nas untuk 2 kawan, yaitu asy-syahid dan al-murabit. Kemudian juga al-anbiya. Kemudian dengan qiyas aulawi ditetapkan as-siddiqun. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.